Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa pemandangan yang kita lihat di belakang kita. Pemandangan bikinan tangan makhluk. Dan manusia sudah merasa hebat membuat seperti ini. Apa kata mereka? Kami bisa membuat surga dengan tangan kami. Memanglah orang bodoh yang hanya berkata demikian. Karena yang surga itu, apa dia pernah ke surga? Tidak pernah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang surga itu, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Belum pernah ada pemandangan surga itu boleh dilihat dan disaksikan. Bisa ada di dunia ini, tidak ada. Dan juga telinga manusia belum pernah ada mendengar seindah itu. Bahkan kata-kata, kosakata milik manusia tidak akan mampu mengungkapkan indahnya surga itu. Jangankan itu, sekedar terlintas saja tidak boleh. Tidak bisa. Tidak dapat. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya surga. Sementara yang mereka katakan surga buatan tangan mereka menjenuhkan, melelahkan, dengan biaya yang habis-habisan dan tidak akan sampai kepada kemuncaknya. Itu pun masuknya dengan biaya yang besar dan hanya diizinkan 1 hari, besoknya bayar lagi dan seterusnya. Tapi bagi orang yang ketika hidupnya di dunia dia membuat tabungan yang serius, tabungan itu untuk membeli tempatnya dan lahannya di dalam surga. Padahal kalau dengan uang yang sesungguhnya, tidak akan pernah sejengkal tanah surga pun bisa dia beli dengan uangnya, seberapapun uang yang dia miliki di dunia ini. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang dikirimkannya ke akhirat akan Allah jadikan sebagai asetnya yang dibelikan oleh Allah untuk taman-taman surga, untuk villa-villa surga, untuk istana surga, untuk perhiasan surga. Masya Allah. Kita semua, seperti yang pernah saya sampaikan, adalah para perantau. Kita semua adalah turis. Dan kita akan kembali ke kampung halaman kita. Tetapi memang benar, kampung halaman itu harus dibeli dari dunia ini. Yang melipat gandakan harga belinya adalah Allah yang menjual. Yang kita beli adalah tanah di kampung halaman kita, yaitu surga. Apabila kita memahami perihal ini dengan serius, dengan sebenar-benarnya, maka sangatlah ringan kita menyedekahkan harta kita yang Allah titipkan. Sangat ringan sekali. Kita tahu nanti pada hari kiamat, seberapapun banyak harta yang pernah kita miliki di dunia ini, harta tersebut tidak akan bisa membeli apa-apa di akhirat hamba-hamba Allah. Tetapi yang kita keluarkan di dunia ini, inilah yang nanti akan membuat kita terkagum-kagum luar biasa. Karena kita mendapatkan lipat gandaan dari Allah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum ad'afan katsirah. Jika kamu menitipkan kepada Allah suatu titipan, kamu simpankan, kamu pinjamkan kepada Allah suatu simpanan, suatu pinjaman, yudha'ifuhu lakum ad'afan katsirah. Bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat Allah lipat gandakan kepada kamu. Wahai saudaraku, jangan menyesal dan jangan sampai terlambat. Saya ingat kakak kandung saya, Ustaz Zainuddin, hafizahullah, semoga Allah memeliharanya. Sewaktu ada program Bapak Soeharto dulu, dia diutus oleh Dewan Dakwah ikut program Transmigran ke Kalimantan. Dan diberikan kepadanya jatah 1 kapling tanah sawit. Dia bekerja keras, siang dan malam. Tidak tentu hari, tidak tentu panas, tidak tentu hujan. Dan jerih payahnya membuahkan hasil. Sambil dakwahnya jalan, penduduk pun lengket dengannya. Dan dia mendapat kepercayaan dari pemerintah. Akhirnya dia membuka sekolah. Kemudian dia amanahkan untuk mengelola koperasi. Hartanya berkembang. Tanahnya semakin luas.
Semua apa yang dia cari di Kalimantan itu dalam program TRAN ini, semua yang dia cari dia wujudkan dalam bentuk tambah tanah, buat perluasan rumah, tambah beli kendaraan dan sebagainya. Penduduk tempatan yang tidak muslim dengki hatinya kepada beliau. Dan memang likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat akan selalu ada pendengkinya kepadanya. Dan penduduk-penduduk yang dengki ini dikompori oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah yang beliau bawa. Akhirnya di suatu malam rumah beliau diketok dengan sangat besar, dengan sangat kuat. Lalu dibuka pintu oleh kakanda saya. Kemudian beliau menerima ancaman yang sangat menakutkan. Keluar dari Kalimantan malam ini juga atau besok sudah jadi mayat ditemukan oleh masyarakat. Akhirnya beliau tidak punya banyak waktu. Semua pencarian yang telah dia cari dengan susah payah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tinggalkan dalam satu malam, padahal dia tidak pernah terfikir siang tadinya bahwa dia akan meninggalkan Kalimantan. Maka dia bawalah pakaian yang boleh dia bawa, yang bisa dia bawa, dengan dibungkus kain sarung, lalu pakai tongkat kayak zaman pengembara dulu. Dia bawalah anaknya dan istrinya naik sampan kecil mulai menyeberangi Kalimantan menuju Jawa. Berhari-hari dia di atas laut dengan keasapan kecil. Masya Allah, air mata mengalir. Apa yang dia miliki selama ini, jerih payahnya yang selama ini dia usahakan, tinggal seluruhnya di Kalimantan. Secara tiba-tiba dia harus meninggalkan Kalimantan. Berat untuk kembali ke tanah Jawa, apalagi ke kampung halaman yaitu Sumatera. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah, terjadilah apa yang terjadi. Ibrah yang kita ambil dari sini adalah betapa berat penyesalan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa semua pencarian kita dengan susah payah kita cari di dunia ternyata tinggal di dunia. Tiba-tiba malaikat maut datang mengambil kita dan tidak ada satupun yang berhasil kita bawa. Masya Allah. Ini betapa berat penyesalan. Coba kalau kita sadar kita ini perantau, kita mendapatkan di perantauan kita suatu pencarian yang menghasilkan, hasilnya kirim ke kampung halaman. Minta tolong belikan tanah ya. Mencari lagi di perantauan, selagi masih ada kesempatan cari lagi. Dapat lagi ada penghasilan, kirim lagi ke kampung. Buatkan saya rumah ya. Kemudian terus mencari selagi belum ada panggilan, meninggalkan tempat rantauan, mencari lagi, dapat penghasilan, kirim lagi ke kampung. Tolong belikan saya sawah, siapkan saya kendaraan, kirim terus. Nah, kalau mendadak kita harus meninggalkan tempat perantauan, seperti kasus kakanda saya tadi, dia sudah lega hatinya. Dia sudah lapang jiwanya dan siap saja meninggalkan Kalimantan. Kenapa? Di kampung halaman semua pencarian di rantau pun telah diantarkan. Dan kampung halaman telah menunggu sebagai saatnya menikmati apa yang telah dikirim selama ini. Hakikatnya kita di dunia demikian juga, menuju ke surga. Kampung halaman setiap anak cucu Adam adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah, inilah dia kenapa para sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah berharga harta di tangan mereka. Tidak pernah berharga di tangan mereka harta. Bagi mereka, harta itu bagaikan pasir. Apabila bertambah, mereka tidak sedikit pun merasa bahagia dan bangga. Apabila keluar dan mereka pergikan, habis, tidak ada sedikit pun kekecewaan dan merasa kehilangan. Bagi mereka itulah hakikatnya. Karena mereka juga satu-satu perkara lagi yang menakjubkan. Mereka sangat faham apa yang diberikan kembali kepada sang pemberinya, maka dia akan mendapatkan kembalian yang berlipat kali ganda di dunia dan juga kelak di akhirat. Subhanallah. Wahai saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Berinfaklah kamu dari harta yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Saat itu baru dia menjerit, "Ya Allah, hidupkan kembali aku. Aku ingin bersedekah banyak-banyak. Aku ingin berinfak banyak-banyak."
Kembalikan aku hidup. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Penyesalan itu selalu terakhir. Dan itu tidak boleh terjadi pada kita. Wahai saudara-saudaraku, peluang untuk beramal soleh dan bersedekah berserakan, pintunya terbuka di mana-mana. Di Sahabat Yamimah, kita punya program mengirim dai-dai ke pedalaman dan ke pelosok-pelosok. Sampai saat ini kita masih terus bergerak ke pedalaman ke pedalaman Mentawai. Kita masih terus ada aktivitas-aktivitas sosial yang bersifat Islami, termasuk membersihkan masjid, program bersih-bersih masjid. Kita masih menyantuni anak-anak yang tidak mampu menyekolahkan orang-orang yang susah. InsyaAllah ta'ala. Bukankah dengan pertemuan kita di dunia ini, persahabatan dan perkumpulan yang kita bentuk, itu atas izin Allah. Dan itu adalah salah satu jalan di mana Allah membukakan bagi kita pintu-pintunya, yang dengannya kita bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Taman-taman surga, villa-villa surga, tak perhiasan-perhiasan surga, segala kenikmatan surga kita beli dari sekarang, diansur dan dicicil dengan harta yang ada di tangan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang cerdas. Beruntunglah orang-orang yang jenius, yaitu orang-orang yang memanfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah di dunia ini dan dikirimnya cepat ke kampung akhiratnya sebelum segala sesuatunya terlambat, yakni dengan keluarnya roh dari tubuhnya terlambatlah sudah seluruhnya. Berinfaklah, 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 bersedekahlah, bersedekahlah. Nilailah iman kamu dan timbanglah iman kamu dengan berapa besar dan seberapa kekuatan kamu dalam bersedekah dan berinfak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.